Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya JMT Jumatin. Ingin tahu apa kegiatan saya hari ini? Tonton terus videonya sampai habis. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu baik-baik saja ya. Nah, seperti ini kondisi kebun pepaya kita teman-teman. Ya, itu kemarin di minggu pertama tahun baru hujan hampir 1 minggu berturut-turut di sini. Jadi saat ini saya mau kasih lihat sama teman-teman kondisi kebun pepaya kami di sini saat sekarang. Nah, setelah turun hujan, teman-teman, ini efek dari turun hujan. Daun itu banyak yang kuning-kuning, tapi adalah kuning-kuning normal ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini kuningnya kuning normal. Kalau yang seperti ini nanti ini akan gugur sendiri, gugur otomatis ya teman-teman. Itu lihat daunnya banyak yang kuning. Tapi kalau kuning yang seperti ini tidak masalah. Yang penting itu daun atasnya itu masih bagus. Nah, kalau daun kuning yang seperti ini nanti ini akan gugur otomatis karena akan melakukan atau fotosintesis untuk pembesaran buah yang kecil itu untuk menjadi besar. Jadi tidak masalah. Ini adalah risiko biasa ya teman-teman, efek daripada curah hujan yang cukup tinggi. Nah, yang kita khawatirkan itu apabila gugur daunnya itu kuning semua sampai dengan pucuknya itu layu. Jadi itu sudah terkena penyakit fusarium. Jadi kalau sudah terkena penyakit fusarium itu susah untuk mengatasinya, apalagi pohonnya sudah tinggi seperti ini, usia sudah 2 tahun. Kalau seandainya terkena penyakit fusarium itu biasanya kita tidak akan melakukan pengobatan, kami biarkan. Kalau dia bisa bertahan hidup ya tidak masalah, tetap kita rawat. Tapi kalau masih kecil itu teman-teman bisa merawat. Nah, saran teman-teman yang lain kalau seandainya terkena fusarium, tapi kebetulan di tempat kami jarang terkena penyakit fusarium yang busuk akar sari atau akar tunggangnya. Untuk mengatasinya, yang pertama kawan-kawan yang lain, petani-petani yang lain memberikan saran bisa melakukan pemberian dari bawang merah, air bawang merah ditumbuk lalu dikocor, itu kita sesuaikan sendiri. Terus selain daripada itu, kalau daunnya kuning terlalu juga bisa dilakukan dengan pemberian air rendaman atau air campuran dari tembakau. Kalau tembakau itu biasa teman-teman yang lain menggunakan tembakau eceran yang beli per kiloan di kios atau di kedai-kedai sampah ya teman-teman. Nah, cuman di sini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, setelah turun hujan berturut-turut 1 minggu, hampir 1 minggu berturut-turut, itu mengakibatkan susahnya pengendalian hama. Itu yang penting. Nah, susahnya pengendalian hama sehingga kita untuk mengontrol racun itu tidak bisa normal, karena setelah diracun turun hujan jadi percuma. Sampai saat ini kita baru 1 kali melakukan spray hama. Jadi selama habis turun hujan itu hama yang banyak itu adalah jamur teman-teman. Jamur yang merusak buah. Contohnya seperti ini, tempat kami sudah banyak yang kami buang. Ini kami buah yang kecil teman-teman, kami buang. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk di sebelah sini aja, peta sebelah sini, peta 3
3 dan 4. Petak 3 dan 4. Nah, penyakitnya itu penyakit jamur yang seperti ini teman-teman. Timbulnya bintik-bintik. Nah, ini seperti ini bintik-bintik. Ini karena boleh jadi ini karena jamur. Kemarin habis banyak curah hujan. Seperti ini. Jadi untuk mengontrol pengendalian hamanya itu susah. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tidak akan biarkan di atas pohon. Kita petik. Nah, kita petik ini contohnya. Petikan kita kait, kita potong. Ini sudah 2 hari kemarin. Besok baru akan kita lakukan pembuangan. Ini sudah selesai dikumpul, dikutip di atas, di dalam keranjang ini semua. Ini banyak. Mungkin lebih kurang 20 bakul lebih. Ini sayang tidak sayang, seperti inilah risikonya kalau kita terlambat melakukan pengendalian hama. Ini bintik-bintik seperti ini nanti kalau tidak kita buang dia akan menular kepada teman kawannya, buah yang lain. Seperti ini. Ini sudah menular. Ini masaknya pun tidak sempurna. Buah yang muda dia bisa masak. Seperti ini teman-teman. Jadi ini harus kita ambil dari pohon, kita buang. Ya begitulah resikonya. Susah teman-teman kalau sudah turun hujan, bukan berarti kita tidak mensyukuri datangnya air hujan, tapi kita sulit untuk mengontrol pengendalian hamanya. Jadi ini yang kecil-kecil seperti ini akibat jamur, terus serangan kutu trip, itu banyak resikonya. Bukan kutu trip atau jamur, yang pastinya jamur teman-teman. Jadi kalau drainasenya kita tidak baik, air banyak tergenang, itulah terjadinya pembusukan akar, itu tadi timbulnya penyakit fusarium. Jadi teman-teman, saya doakan semoga kebun pepayanya semua sehat. Kalaupun ada yang terkena penyakit yang masih bisa dikasih solusi, dicarikan alternatif selain daripada obat obat kimia. Boleh melakukan obat alternatif seperti yang saya katakan tadi, menggunakan air bawang atau air tembakau. Inilah resikonya teman-teman. Ini lagi saya kasih lihat kepada teman-teman. Ini akibat ini kalau sudah terlalu dia masaknya seperti ini teman-teman. Ini rusak, masak bintik-bintik hitam, ini juga hitam. Teman-teman bisa lihat. Mungkin para petani pepaya Kalina bisa paham dengan penyakit seperti ini. Inilah resikonya. Jadi tidak kita biarkan di atas pohon, harus kita petik, kita buang. Nah, seperti itu juga masih ada yang ketinggalan. Itu nanti kita akan petik lagi, kita buang lagi. Itulah resikonya teman-teman. Jadi apapun yang terjadi ya harus kita jalani. Solusinya itu pasti ada, obatnya juga pasti ada, tapi pelan-pelan. Jadi yang pasti untuk pengendalian hamanya, kita untuk meracun jamur itu kita tetap melakukan pemberian setiap meracun pakai antrakol. Nah, saat ini obat yang kita pakai, jadi saat ini teman-teman obat yang kita pakai itu untuk melakukan spray hama ada antrakol, ada Savana, ada GMC, Arimo. Itu yang ini yang saat ini kami pakai. Jadi ini adalah obat yang kami pakai di kawasan atau di kebun pepaya kami di kawasan daerah Malaysia. Jadi teman-teman kalau ada obat yang seperti itu, kalau Arimo, antrakol itu sama seperti Prefektion, seperti Alika, itu sama fungsinya teman-teman. Jadi sekedar itu saja informasi saya sore ini kepada teman-teman para petani pepaya California. Semoga tetap semangat untuk merawat atau membudidayakan kebun pepaya Kalina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.